Hari ini, ketika kita ingin mencari apapun di internet, hampir semuanya dimulai dari satu tempat, Google. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa orang yang membantu menciptakan sistem yang menentukan informasi apa yang muncul di depan mata kita? Namanya Larry Page. Ia bukan sekadar salah satu pendiri Google. Ia adalah orang yang ikut mengubah cara miliaran manusia mencari, menemukan, dan mempercayai informasi. Menariknya, Page tidak membangun Google dengan memulai dari perusahaan raksasa, kantor mewah, atau modal miliaran dolar. Ia memulainya sebagai proyek mahasiswa di Stanford. I'm Larry Page. I'm co-founder and CEO of Google. Namun, dari eksperimen sederhana tentang hubungan antar halaman web, lahirlah sebuah mesin pencari yang kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Tetapi cerita Larry Page tidak hanya berisi kesuksesan. Ada eksperimen gagal, keputusan kontroversial, ambisi teknologi, kekuasaan, dan taruhan masa depan. Dan mungkin bagian paling menariknya, Larry Page tidak selalu benar. Lalu, siapa sebenarnya Larry Page? Ketika mendengar nama Larry Page, kebanyakan orang mungkin langsung mengingat satu hal, Google. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih menarik. Bagaimana seorang mahasiswa Stanford bisa ikut membangun sistem yang kemudian menjadi salah satu infrastruktur informasi paling penting di dunia? Kisahnya dimulai pada 1995. Larry Page datang ke Stanford University untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang ilmu komputer. Di sana, ia bertemu Sergey Brin. Keduanya memiliki karakter dan pandangan yang berbeda, bahkan pada awalnya sering berdebat. Namun, perbedaan tersebut justru menjadi bagian dari kombinasi yang menghasilkan salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh dalam sejarah. Mereka kemudian mengembangkan proyek mesin pencari bernama Backrub. Yang membuat Backrub berbeda bukan sekadar kemampuannya menemukan halaman web. Saat itu sudah ada berbagai mesin pencari. Masalahnya adalah bagaimana menentukan halaman mana yang paling relevan dan penting ketika jumlah informasi di internet terus bertambah. Larry Page dan Sergey Brin memiliki gagasan yang sederhana tetapi sangat berpengaruh. Tidak semua halaman di internet memiliki tingkat kepentingan yang sama. Mereka melihat hyperlink bukan hanya sebagai koneksi, tetapi juga sebagai semacam rekomendasi. Jika sebuah halaman banyak dirujuk oleh halaman lain yang dianggap penting, halaman tersebut dapat memiliki nilai yang lebih tinggi. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi sistem yang dikenal sebagai PageRank. Dan ada fakta yang sering dilupakan. Google tidak dimulai sebagai perusahaan raksasa. Ketika Google mulai beroperasi pada 1998, Larry Page masih berada dalam perjalanan akademiknya di Stanford. Ia bahkan mengambil cuti dari program PhD setelah menyelesaikan gelar masternya. Pada tahap awal, Page dan Brin sebenarnya tidak sedang mencoba menciptakan perusahaan yang suatu hari akan memiliki YouTube, Android, Google Maps, Gmail, atau berbagai teknologi lainnya. Mereka sedang mencoba memecahkan satu persoalan, bagaimana manusia bisa menemukan informasi yang paling berguna di tengah internet yang terus berkembang. Dari sini muncul pelajaran penting tentang cara berpikir Larry Page. Inovasi besar tidak selalu dimulai dari pertanyaan, bagaimana saya menghasilkan uang? Terkadang, inovasi dimulai dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana, bagaimana sesuatu yang sudah ada bisa dibuat jauh lebih baik. Ketika solusi tersebut berhasil menyelesaikan masalah yang dialami jutaan, kemudian miliaran manusia, nilai ekonominya bisa muncul dengan sendirinya. Namun, perjalanan Larry Page tidak berhenti setelah Google menjadi sukses. Justru ketika Google mulai berubah dari proyek mahasiswa menjadi perusahaan global, muncul persoalan yang jauh lebih besar. Ketika sebuah perusahaan berhasil mengendalikan pintu menuju informasi dunia, siapa sebenarnya yang mengendalikan perusahaan tersebut? Dan lebih menarik lagi, apakah Larry Page masih mampu mengendalikan monster yang ikut ia ciptakan?
Ada satu hal yang harus dipahami sebelum kita menyebut Larry Page sekadar sebagai pendiri Google, karena kekuatan terbesar Google sebenarnya bukan hanya halaman pencariannya. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuan menentukan informasi mana yang muncul lebih dulu di hadapan pengguna. Pada akhir 1990-an, internet mulai berkembang dengan sangat cepat. Jumlah halaman web meningkat, tetapi mesin pencari saat itu masih menghadapi persoalan besar. Bagaimana membedakan informasi yang benar-benar penting dari jutaan halaman lainnya? Masalahnya bukan lagi kekurangan informasi, masalahnya adalah informasi terlalu banyak. Disinilah PageRank menjadi penting. Secara sederhana, PageRank menggunakan hubungan antar halaman sebagai salah satu sinyal untuk memperkirakan tingkat kepentingan sebuah halaman. Jika sebuah halaman mendapatkan banyak tautan dari halaman lain yang dianggap penting, halaman tersebut dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi. Gagasan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Larry Page bahkan ikut menulis karya akademik yang menjelaskan arsitektur mesin pencari Google dan pendekatan PageRank bersama Sergey Brin. Paper tersebut kemudian menjadi salah satu karya penting dalam sejarah perkembangan mesin pencari modern. Namun, ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Larry Page tidak membangun Google sendirian. Google merupakan hasil kerja banyak orang. Sergey Brin, para insinyur, ilmuwan komputer, peneliti, karyawan, investor, dan berbagai pihak yang membantu mengembangkan perusahaan. Dan PageRank juga bukan berarti seluruh sistem Google hanya bergantung pada satu algoritma. Namun, prinsip dasarnya tetap sangat penting. Struktur hubungan dalam jaringan dapat digunakan untuk memperkirakan relevansi dan kepentingan informasi. Kemudian muncul konsekuensi yang jauh lebih besar. Ketika Google menjadi salah satu pintu utama menuju internet, posisi dalam hasil pencarian mulai memiliki nilai ekonomi. Muncullah industri SEO atau Search Engine Optimization. Website mulai mempelajari bagaimana mesin pencari bekerja. Bisnis mengoptimalkan konten, media bereksperimen dengan judul. Pemilik website berusaha mendapatkan backlink. Perusahaan mulai menyadari bahwa mendapatkan posisi tinggi di Google dapat berarti mendapatkan lebih banyak pengunjung, pelanggan, dan pendapatan. Dengan kata lain, algoritma Google mulai memengaruhi perilaku ekonomi di internet. Tetapi disinilah sisi kontroversialnya muncul. Ketika sebuah perusahaan menjadi salah satu gerbang utama menuju informasi, kemampuan menentukan apa yang muncul dan apa yang tenggelam merupakan bentuk kekuasaan yang sangat besar. Pertanyaannya kemudian bukan hanya, apakah Google memberikan hasil pencarian yang bagus, tetapi siapa yang menentukan apa yang dianggap penting di internet? Inilah warisan Larry Page yang sering tidak terlihat. Ia tidak hanya membantu membangun mesin pencari, ia ikut membentuk dunia di mana algoritma menjadi mekanisme untuk mendistribusikan perhatian, informasi, dan pada akhirnya nilai ekonomi. Pada titik tertentu, Google sudah menjadi perusahaan yang sangat sukses, dan justru di titik inilah, banyak perusahaan biasanya mulai bermain aman. Mereka mempertahankan produk yang menghasilkan uang, mengejar pertumbuhan, dan menghindari eksperimen yang terlalu berisiko. Larry Page memilih jalan berbeda. Baginya, Google tidak boleh hanya menjadi perusahaan mesin pencari. Ketika Page kembali menjadi CEO Google pada 2011, ia mendorong perusahaan untuk melihat teknologi dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Bukan hanya apa yang bisa menghasilkan keuntungan tahun ini, tetapi teknologi apa yang mungkin mengubah kehidupan manusia dalam 1 atau 2 dekade berikutnya. Pada 2015, pendekatan tersebut berkembang ketika Google melakukan restrukturisasi dan membentuk Alphabet. Gagasannya sederhana tetapi berani. Tidak semua proyek harus dipaksa berada di bawah bisnis Google yang sama. Berbagai eksperimen dapat dikembangkan secara lebih independen, sehingga memiliki ruang untuk tumbuh, bereksperimen, atau bahkan gagal. Di bawah Alphabet kemudian berkembang berbagai proyek yang dikenal sebagai Other Bets. Ada Calico yang berfokus pada ilmu kesehatan dan penuaan. Ada Verily di bidang teknologi kesehatan. Ada Waymo yang mengembangkan teknologi kendaraan otonom. Ada investasi melalui GV dan Capital G. Ada pula berbagai penelitian mengenai artificial intelligence, energi, robotika, dan teknologi masa depan. Dalam surat pendiri Alphabet pada 2019, Larry Page dan Sergey Brin menjelaskan bahwa struktur Alphabet dibuat agar perusahaan dapat menjalankan berbagai taruhan jangka panjang di bidang seperti machine learning, kesehatan, transportasi, dan efisiensi energi. Tetapi, ada sisi lain yang sering terlupakan. Tidak semua moonshot berhasil.
Salah satu contoh paling menarik adalah ambisi Larry Page terhadap kendaraan terbang. Page secara pribadi mendukung perusahaan seperti Zee.Aero dan kemudian Kitty Hawk yang mengembangkan konsep pesawat listrik dan kendaraan udara personal. Pada 2016, laporan Forbes memperkirakan Page telah menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat dalam proyek kendaraan terbang tersebut. Namun, teknologi tidak pernah sesederhana ide di atas kertas. Ada persoalan baterai, ada keselamatan penerbangan, ada regulasi, ada biaya produksi, ada infrastruktur, dan yang paling penting, apakah masyarakat benar-benar membutuhkan produk tersebut? Pada 2022, Kitty Hawk akhirnya mengumumkan penghentian operasinya. Kisah ini menunjukkan sesuatu yang penting tentang Larry Page. Ia memiliki keberanian untuk menaruh modal besar pada teknologi yang mungkin baru menghasilkan dampak bertahun-tahun kemudian. Tetapi keberanian mengambil risiko juga berarti bersedia menghadapi kegagalan. Dan inilah perbedaan antara visioner dan orang yang sekadar bermimpi. Visioner berani mengejar sesuatu yang belum terbukti. Namun menjadi visioner tidak berarti selalu benar, karena pada akhirnya teknologi, pasar, regulasi, dan masyarakatlah yang menentukan apakah sebuah ide benar-benar bisa terbang. Tidak semua moonshot berhasil mendarat. Desember 2019 menjadi salah satu titik paling menarik dalam sejarah Google dan Alphabet. Larry Page dan Sergey Brin mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan posisi CEO dan Presiden Alphabet. Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Sundar Pichai yang menjadi CEO Google sekaligus Alphabet. Bagi sebagian orang, keputusan tersebut terlihat seperti akhir dari era pendiri Google. Tetapi ada detail penting yang sering terlewat. Larry Page tidak benar-benar meninggalkan Alphabet. Ia tetap menjadi co-founder, pemegang saham, dan anggota dewan perusahaan. Dan yang lebih menarik, pengaruhnya tidak hanya berasal dari reputasi sebagai pendiri. Pengaruh tersebut juga berasal dari struktur kepemilikan saham Alphabet. Dalam laporan Alphabet untuk tahun 2025, Larry Page dan Sergey Brin secara bersama-sama memiliki sekitar 89,3% saham kelas B Alphabet yang mewakili sekitar 52,7% voting power saham biasa perusahaan. Secara individual, data proxy Alphabet 2025 mencatat Larry Page memiliki sekitar 27,1% voting power, sementara Sergey Brin sekitar 25,2%. Angka tersebut sangat penting untuk memahami satu konsep dalam dunia bisnis. Jabatan dan kekuasaan adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa tidak lagi menjadi CEO, tetapi tetap mempunyai pengaruh besar jika memiliki saham dengan hak suara yang kuat. Alphabet memiliki struktur 3 kelas saham. Kelas A memberikan 1 suara untuk setiap saham, kelas B memberikan 10 suara untuk setiap saham, sedangkan kelas C pada dasarnya tidak memiliki hak suara. Struktur tersebut membuat pendiri dapat mempertahankan pengaruh terhadap keputusan perusahaan meskipun mereka tidak lagi menjalankan perusahaan sehari-hari. Dari sisi positif, model ini memberikan ruang bagi Larry Page dan Sergey Brin untuk berpikir dalam jangka panjang. Mereka tidak harus terlalu mudah mengikuti tekanan investor yang menginginkan hasil cepat setiap kuartal. Tetapi ada sisi kontroversialnya. Konsentrasi voting power berarti pemegang saham lainnya memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk memengaruhi keputusan perusahaan. Bahkan Alphabet sendiri mengakui dalam laporan kepada SEC bahwa struktur kepemilikan tersebut dapat membatasi kemampuan pemegang saham lain untuk memengaruhi urusan perusahaan. Ini menciptakan sebuah dilema. Apakah konsentrasi kekuasaan membuat perusahaan lebih berani mengambil keputusan jangka panjang? Atau justru membuat terlalu sedikit orang memiliki kendali atas perusahaan yang dampaknya dirasakan miliaran manusia? Karena itu, mengatakan Larry Page sudah pensiun dari Google adalah penyederhanaan. Ia memang sudah tidak menjadi CEO, namun secara kepemilikan dan tata kelola, pengaruh pendiri masih menjadi bagian penting dari Alphabet. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran bisnis yang sering tidak diajarkan. Jabatan menentukan siapa yang menjalankan perusahaan sehari-hari, tetapi struktur kepemilikan menentukan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan arahnya. Jadi, siapa sebenarnya Larry Page? Ia adalah mahasiswa yang membantu menciptakan Google, tetapi warisannya jauh melampaui sebuah mesin pencari. Melalui PageRank, ia ikut mengubah cara manusia menemukan informasi. Melalui Alphabet, ia mendorong perusahaan untuk berani mengambil taruhan besar pada teknologi masa depan. Namun, kisah Larry Page bukan hanya tentang keberhasilan.
Ada proyek yang sukses mengubah dunia, ada pula eksperimen mahal yang berakhir gagal. Ada inovasi yang mempermudah hidup miliaran orang, tetapi ada juga perdebatan tentang besarnya pengaruh algoritma terhadap informasi yang kita lihat setiap hari. Disinilah pelajaran terpenting dari Larry Page. Visioner bukanlah orang yang selalu benar. Visioner adalah orang yang berani memikirkan masa depan lebih jauh dibanding kebanyakan orang dan berani mengambil risiko untuk mewujudkannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang telah Larry Page ciptakan, tetapi bagaimana dunia akan berubah karena ide-ide yang ia tinggalkan terus berkembang hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, lalu jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.